Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Para pemirsa yang berbahagia, alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi walaupun secara online dalam channel YouTube Pelajar Kudus. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu tema yang mungkin mungkin viral, mungkin masih banyak pertanyaan di antara kita. Bagaimana sih hukumnya orang berpuasa tapi masih pacaran? Atau orang berpuasa masih ketemuan sama pacarnya? Jadi bagaimana hukum puasanya secara fikih atau secara Islam, secara tasawuf, bagaimana hukumnya? Nah, insya Allah kali ini kita akan bahas secara singkat, tapi semoga saja bisa memberikan sedikit ilmu untuk kita. Yang pertama kita bahas dulu masalah pacaran. Dalam Islam, segala perbuatan yang menuju pada kemaksiatan maka hukumnya haram. Perbuatan menujunya saja itu sudah haram, apalagi kemaksiatannya. Lah, zina itu sudah pasti haramnya. Lalu sedangkan pacaran itu perbuatan yang menuju terhadap zina. Berbeda lagi nanti kalau konteksnya ta'aruf. Ta'aruf itu diperbolehkan dalam Islam, tapi nanti ada syarat-syarat tertentunya. Tidak terus ta'aruf itu dimaknai sebagai pacaran, ya. Orang zaman sekarang itu terlalu mudah memaknai. Ketika dijudge, oh kamu pacaran ya? Tidak, saya ta'aruf. Tapi nyatanya dia tidak menjaga batasan-batasan dalam ta'aruf. Lah, Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 32, wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Dan janganlah kamu mendekati yang namanya zina. Ya, jelas wala taqrabuz zina. Mendekatinya saja itu tidak boleh, apalagi melakukannya. Lalu bagaimana jika ada orang berpuasa, ya, tetapi dia berpacaran dengan berdua-duaan mungkin, atau dalam bahasa Islam kita kenal dengan istilah kholwat antara laki-laki dan perempuan yang tidak ada mahram, tidak ada hubungan saudara, hubungan musyawarah, tidak ada, tapi dia berdua-duaan. Bagaimana hukum puasanya ini? Nah, secara fikih puasa orang tersebut tidak batal, puasanya masih sah dan sudah menggugurkan kewajiban puasa bagi dirinya. Secara fikih tetap sah. Tetapi secara tasawuf, ya, ini perlu diketahui, tasawuf itu di atas fikih, satu tingkat di atas fikih. Kadang fikih menghukumi sah, tapi menurut tasawuf kadang kurang baik atau bisa bahkan tidak ada pahalanya. Lah kalau kasus ini tadi secara fikih hukumnya sah saja. Maksudnya puasanya tetap sah dan dia sudah tidak wajib puasa pada hari itu. Tapi ya secara tasawuf puasanya tidak ada pahalanya. Puasanya tidak ada faedahnya bagi dirinya ataupun bagi orang lain pun tidak ada pahalanya, tidak ada faedahnya. Padahal menurut Imam Izzuddin bin Abdissalam dalam kitab Maqasidus Shaum, beliau menyebutkan puasa itu memiliki banyak sekali faedah. Di antaranya ya, bis-shaumi fawaid, raf'ud darajat, wa takfirul khati'at, wa kasrus syahwat, wa takthirus shadaqat, wa tawfirut ta'at, wa syukru 'alal khafiyat, wal inzijari an khawatiril ma'asi wal mukhalifat. Secara garis besar, puasa memiliki beberapa faedah. Yang pertama, mengangkat derajat, menghapus dosa-dosa atau kesalahan. Dan yang ketiga ini, mencegah atau memecah syahwat. Lah, kalau ini kan bertentangan dengan orang yang berpacaran. Kalau orang yang berpacaran itu malah menuruti syahwat. Jadi puasanya sah secara fikih, tapi secara tasawuf tidak ada pahalanya. Pahalanya hilang. Tidak ada faedahnya bagi dirinya. Padahal jelas dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun.
salah satu tujuan utama puasa itu agar kita bertakwa. Pengertian takwa itu apa? Ya, pengertian takwa itu secara bahasa takut. Secara istilah menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangan Allah. Kita dilarang untuk berbuat zina, kita dilarang untuk mendekati zina. Tapi satu sisi kita puasa, menuruti perintah Allah, tapi satu sisi kita juga melanggar perintah Allah. Maka kalau min tambah plus, hasilnya min. Jadi kebaikan dicampur dengan keburukan, maka hasilnya keburukan. Puasanya sah, tapi mohon maaf, mungkin kemarin-kemarin kalau kita puasa tapi masih pacaran, sekarang dikurangi ya. Sebisa mungkin mulai dari sekarang, detik ini, kita berusaha semaksimal mungkin untuk menjauhi semua larangan-larangan Allah. Jelas kita tidak bisa langsung full, tidak bisa, karena kita memang tempatnya salah dan dosa. Tapi kita juga bisa berubah sedikit demi sedikit untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Mungkin hanya itu, semoga ada barokah dan manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.